Nah, oke, jadi reviewnya adalah ya ini adalah persamaan geodesik pada permukaan bola, dan saya menunjukkan sorry, ini permukaan bola ini dibahasnya pas lagi asinkronus atau sinkronus ya, saya lupa. Kalau nggak salah sinkronus ya, atau Sinkronus, Pak. sinkronus atau asinkronus? Yang permukaan bola sinkronus tanggal 10 Desember. Apa? Sorry. Kenapa bisa diulang? Yang geodesik pada permukaan bola itu kalau nggak salah sinkronus, Pak, tanggal 10 Desember. Oke, sudah saya bahas ya. Oke, saya skip dulu deh. Saya nggak ini. Oke, jadi ini nanti akan saya ambil lagi ini sebagai contoh, tapi kasusnya akan saya tinjau kembali geodesik pada permukaan bola ya. Ya, ini mulai asinkronusnya di sini ya. Kita menurunkan persamaan Euler untuk kasus yang variabel bebasnya itu bisa lebih dari satu, yaitu multi independent variables. Ya. Jadi persamaan Euler itu bisa diturunkan dalam bentuk variabel terikatnya lebih dari satu, maupun variabel bebasnya lebih dari satu, atau keduanya ya. Saya juga sudah membahas mengenai pengali Lagrange. Jadi problem-problem dengan constraint ya itu dasarnya adalah kita bisa gunakan pengali Lagrange, dan kita bisa meninjau kalkulus variasi dengan constraint atau dengan kendala, yaitu dengan menggunakan pengali Lagrange ya. Persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa menggabungkan fungsional yang ingin kita optimumkan dengan constraint-nya. Jadi fungsional constraint itu saya tuliskan dalam bentuk G ya, dan lambda ini adalah pengali Lagrange-nya. Nah, maka fungsional H ini memenuhi baik persamaan Euler maupun identitas Beltrami ya, tergantung kondisinya dia. Jika H ini bukan fungsi jika H ini tidak bergantung secara eksplisit pada variabel bebasnya, misalnya pada X gitu ya, maka dia memenuhi persamaan atau identitas Beltrami. Secara umum H ini juga memenuhi persamaan Euler. Saya terakhir membahas mengenai contohnya di kasus isoperimetrik, yaitu jika saya diberikan seutas tali yang panjangnya konstan ya, maka tentukan tentukan kurva yang bisa saya bentuk dengan tali tersebut, yang kurva tersebut bisa melingkupi luasan maksimum mungkin ya. Jadi ini adalah luasan yang ingin kita optimumkan, yang ingin kita maksimumkan ya. Nah, tapi di sini ada constraint. Constraint-nya adalah bahwa L-nya ini panjangnya konstan ya. Tentunya saya tidak bisa mengulur talinya lebih panjang lagi gitu ya. Nah, ini kita bisa tulis dalam bahasa kalkulus variasi. Yang ingin kita optimumkan adalah A itu apa? A itu adalah integral dari fungsi Y terhadap X ya. Y di sini berarti adalah kurva yang dibentuk oleh tali. Kendalanya adalah panjang talinya itu konstan. Dengan kata lain, integral dari ds-nya itu konstan. Nah, saya bisa menerapkan kalkulus variasi dengan pengali Lagrange. Saya dapatkan persamaannya sebagai berikut, dan kita lihat bahwa Y dan X ini memenuhi persamaan tersebut. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa kurva yang bisa dibentuk oleh tali tersebut yang paling memaksimumkan luasan yang dilingkupinya adalah kurva segmen lingkaran.
lingkaran dengan jari-jari lambda. Ya. Jadi lambda inilah suatu pengali Lagrange, suatu konstanta, ya. Bahasa lainnya adalah pengali tak tentu Lagrange, ya. Jadi terjemahan dari Lagrange undetermined multiplier. Kenapa dikatakan tak tentu? Karena seringkali untuk banyak kasus kita tidak harus mencari nilai lambdanya itu berapa, gitu. Lambda ini kayak semacam tools saja yang kita gunakan untuk membantu kita mengoptimumkan suatu integral, suatu fungsional dengan kendala tertentu, gitu ya, dengan constraint tertentu, ya. Nilai eksplisit dari lambda ini sendiri kadang tidak kita butuhkan, ya. Jadi dia semacam tool saja, alat bantu saja. Nah, oleh karena itu maka kita namakan dia tak tentu, ya, undetermined. Untuk kasus-kasus di fisika, kadang-kadang lambda ini bisa kita identifikasi sebagai suatu besaran fisis, ya, misalnya gaya gesek atau apapun, gitu. Itu nanti kalau kita membahas mengenai persamaan atau penerapan kalkulus variasi di fisika. Oke, terakhir saya sampai sini, ya. Ada pertanyaan nggak yang yang berkaitan dengan ini? Bentar, saya ambil. Halo, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini siapa ya? Alfian, Pak. Alfian, ya, silakan Alfian. Itu pas bagian nurunin persamaan Beltraminya ada yang saya bingung. Oh, saya ke atas lagi, ya. Beltrami. Kenapa dengan persamaan Beltraminya? Ini, ya. Oh, saya punya persamaan Beltraminya ada di ini lain, ya, di di file sebelumnya, ya, yang saya mungkin sudah posting di itu, ya. Kenapa emang? Jadi di step terakhirnya itu kan sebelum Bapak nulis D per DY dari Y aksen DF D aksen itu sama dengan DF per DX dikurang DF per DX, itu kan sebenarnya sama dengan 0, ya Pak. Tapi kayak saya bingung aja gitu, kenapa harus dipindahin satu DF DX-nya ke kiri. Oke, coba saya cek, ya, catatan saya. Itu sudah saya posting di emas belum, ya? Penurunan. Saya tidak ngecek sih, Pak. Coba saya cek dulu. Kayaknya sudah, ya. Oke. Ya, oke. Ini saya coba share, ya. Saya coba share deh, ya, yang di ini saya, ya. Terlihat nggak saya men-share window Chrome, Google Chrome saya? Iya, Pak. Sudah, ya? Oke. Ini kan, ya, dari sini kan, ya, mulainya, ya. Yang kamu pertanyakan yang mananya, ya? Yang di bawahnya lagi, Pak. Nah, itu yang di atasnya jika itu kan. Ini. Nah, atasnya lagi. Ini. Nah, itu kan ada DF per DX minus DF per DX. Kenapa nggak di-cancel aja? Oh, ya. Dulunya berbeda. Yang satu adalah turunan total, yang satu lagi adalah turunan parsial. Jadi keduanya berbeda.
turunan parsial ini, jadi do F do X ini kita menurunkan F langsung terhadap X. Jadi do F do X ini dia tidak nol jika fungsional F itu mengandung X secara eksplisit di dalam bentuknya, dalam fungsionalnya itu muncul X secara eksplisit. Maka do F do X-nya nggak nol. Ya. Sedangkan df dx ini berarti saya menurunkan fungsional F terhadap X, baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Jadi df dx itu saya menurunkan F lewat y aksen, gitu. Jadi meskipun secara eksplisit dia tidak bergantung pada X, kalau misalnya F itu fungsional dari Y dan Y aksen, Y dan Y aksen ini fungsi dari X, maka df dx-nya tidak nol. Ini kalau salah saya tulis di sini kan. Jadi kalau Anda lihat bentuknya seperti ini. df dx ya, kan gini ya. F ini kan adalah fungsional yang bergantung pada Y aksen, dan keduanya Y dan Y aksen ini fungsi X, gitu kan. Nah, artinya sekarang kalau saya turunkan F terhadap X, berarti saya turunkan F terhadap X lewat Y, ya, kan dengan aturan rantai. Lalu saya turunkan F terhadap X lewat Y aksen, ya kan. Dan akhirnya saya turunkan F terhadap X secara langsung. Jadi, ini, dari sini ya. Bisa dipahami nggak? Bisa diikuti nggak? Iya, bisa. Iya, gitu. Jadi keduanya berbeda. Justru karena berbeda itu, maka kita bisa turunkan bentuk seperti ini ya. Kalau enggak ya jadi trivial. Ya ini mungkin agak sedikit membingungkan, makanya orang membedakan tandanya ya. DDX dan DODOX ya. Ya karena kita bersentuhan dengan fungsi yang atau fungsional gitu, yang multi variabel, yang inputnya lebih dari satu variabel atau lebih dari satu fungsi ya. Seperti itu. Oke, saya keluarkan. Ada pertanyaan lain? Pak, saya boleh nanya lagi nggak? Silakan. Yang bagian kalkulus variasi dengan constraint itu, kalau misalnya di problem-problem fisika itu constraint-nya selalu kita yang nentuin atau ada di sistemnya itu sendiri, jadi kita tinggal constraint-nya itu given tapi kita tinggal cari constraint-nya di sistemnya. Kalau kita yang nentuin itu maksudnya gimana ya? Misalnya seperti apa contohnya? Kayak yang contoh soal yang Bapak kasih itu kan, yang misalnya di reaktor nuklir, constraint-nya itu kan bentuknya persamaan gitu ya kan, Pak. Jadi itu kan nggak obvious gitu. Iya. Jadi iya. In real life, constraint itu kan selalu diberikan dari kondisinya ya, maksudnya gitu, di sistemnya. Tapi dari apa yang ingin kita optimumkan dan apa yang kita punya. Saya mungkin bisa ambil contoh, misalnya ambil contoh yang ini ya, yang analogi sehari-hari, misalnya dari bidang ekonomi lah ya. Ini kan selalu berkaitan dengan optimisasi dan dengan constraint. Constraint itu bisa kita analogikan sebagai sumber daya, sebagai resource. Ya. Anda ingin mengoptimumkan keuntungan Anda, atau Anda ingin mengoptimumkan kepuasan Anda, gitu kan? Tapi kita punya limited resource. Berarti kita punya constraint, kita punya kendala di situ. Seperti itu aja. Saya agak kesulitan untuk mengklasifikasikannya, apakah itu berarti masuk ke dalam sistemnya seperti yang kamu katakan, atau itu yang kita berikan gitu ya. Saya mudahnya memandangnya seperti itu.
Constraint itu sesuatu keterbatasan, ya, atau syarat, ya, yang diberikan baik oleh sistem maupun oleh yang kita inginkan, atau dari yang kita miliki gitu. Sumber daya kita terbatas, nah itu menjadi constraint kita dalam mengoptimumkan objektif atau tujuan tersebut. Membantu nggak? Tapi gini, saya memang saya hari ini akan membahas lebih lanjut mengenai misalnya contoh-contoh dari constraint ini, gitu. Mungkin nanti kalau saya ini kan saya juga baru memberikan satu contoh ya, kalkulus variasi dengan constraint ya, mungkin jadi mungkin masih belum terlalu terbayang. Nanti saya akan coba ngasih contoh lagi bagaimana sih constraint, dan itu berarti mungkin dari contoh-contoh itu kamu bisa melihat constraint itu masuknya ke sistem atau ke yang kita berikan gitu ya, dari terminologi kamu itu. Gimana? Oke? Iya, udah. Makasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih juga. Ada pertanyaan lain nggak sebelum saya membahas mengenai contoh-contoh constraint juga ya? Contoh-contoh constraint. Baik, kalau ada pertanyaan ya kita bisa mulai aja ya. Iya, terakhir kan tadi ya di problem isoperimetrik ya. Saya juga bisa membahas atau dengan kata lain gini. Saya akan mengambil contoh lain mengenai penerapan constraint ini ya. Dan sebenarnya kalau kita renungkan ya, problem kalkulus variasi, problem optimisasi itu hampir selalu bisa diterjemahkan dalam bentuk kalkulus variasi dengan constraint, ya kan? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, constraint itu kan memberikan kendala, memberikan batasan atau syarat ya. Nah, dalam banyak hal kita ingin mengoptimumkan sesuatu, ya. Optimisasi itu baru punya makna kalau ada batasan, ya kan? Kalau ada kendala, kalau ada syarat. Kalau nggak ada batasan, ya maka optimisasi itu menjadi meaningless. Karena kita bisa memaksimumkannya tanpa batas, sebesar mungkin, atau kita ingin bisa mengecilkannya sekecil mungkin. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam banyak hal, problem optimisasi itu selalu bisa dipandang sebagai kalkulus variasi dengan constraint. Saya akan kembali ke poin ini nanti ya. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal dari constraint. Misalnya apa? Misalnya gini, saya punya nah ini contoh yang menarik sekaligus indah ya, sekaligus beautiful. Misalnya saya punya seutas rantai lah ya. Problemnya problem hanging chain. Saya punya seutas rantai ya yang menggantung bebas di antara dua tiang. Ya, saya bisa bayangkan ini problem yang cukup umum ya. Atau tidak harus rantai lah. Tali apapun, tali yang fleksibel ya, bukan yang kaku ya, maksud saya ya. Yang fleksibel, yang lentur ya, bukan yang kaku seperti kalau kabel charger laptop itu kan agak kaku ya. Ini kayak tali lah atau rantai yang bisa menggantung secara bebas ya. Nah, suatu rantai menggantung secara bebas, rantai ini punya massa tentunya ya. Dan dia menggantung akibat gravitasi ya.
Ini problem yang hanging chain atau rantai yang menggantung bebas gitu ya. Pertanyaannya adalah apa kurva yang digunakan, bukan digunakan ya. Apa ya istilah bahasa Indonesianya? Apa kurva yang dibentuk oleh rantai tersebut ya, ketika dia menggantung bebas akibat gaya gravitasinya. Anda pernah melihat nggak rantai kalau di di pelabuhan itu kan suka ya di pinggir pelabuhan itu ya, itu suka banyak rantai-rantai yang menggantung di antara dua tiang gitu kan, atau bisa Anda melihat seperti kabel listrik lah ya. Ini adalah tiang listriknya ya, kalau cukup jauh maka Anda bisa melihat bahwa ya banyak sekali kabel yang menggantung seperti ini ya. Pernah nggak berpikir kira-kira bentuk kurva apa yang dibentuk oleh gantungan rantai atau gantungan kabel itu? Ada yang tahu? Dan pernah nggak Anda berpikir bahwa berbagai macam bentuk rantai atau berbagai macam bentuk tali ya dengan massa yang berbeda-beda itu ya, selama mereka hanya dikenakan gaya gravitasi, maka kurvanya akan selalu sama. Anda mungkin misalnya Anda suka fotografi gitu ya, Anda suka memfoto pemandangan atau foto portrait gitu ya. Suka nggak Anda iseng memfoto tentang rantai yang menggantung atau tali yang menggantung di kasus yang berbeda-beda, dan Anda bisa bandingkan bahwa mereka selalu mengambil kurva yang sama, bentuk fungsi yang sama. Nah ini menarik ya, karena ini menjadi semacam universal law bagi mereka, apapun bentuk talinya atau apapun bentuk rantainya dan apapun bentuk berapapun masanya. Jadi pertanyaannya adalah ya seperti saya tadi katakan, pertanyaan adalah kurva apa yang dibentuk oleh rantai yang menggantung bebas akibat gaya gravitasinya. Ada yang mau menjawab? Tadi saya dengar suara-suara. Catenary bukan, Pak? Sorry, ini siapa yang jawab ya? Saya lihat. Ini siapa? Saya, Tadi Pak. siapa? Saya nggak lihat. Oh, Novriski ya? Iya, Pak. Dari mana Anda tahunya kalau itu Catenary? Jawabannya benar, tapi yang lebih penting dari jawabannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban tersebut. Ya. Saya waktu dulu ingat di pelajaran gelombang, Pak. GGO. Gelombang dan optik. Gelombang. Ada yang membahas mengenai Catenary? Iya, Pak. Pernah disinggung sedikit sama dosennya. Oh ya? Dalam konteks materi apa itu di gelombang? Apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Oke. Ya, tapi itu benar. Kurvanya namanya Catenary. Oke, pertanyaannya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa tahu bentuk kurvanya. Itu kan sekedar nama ya. Kita bisa namakan bentuk kurva itu dengan apapun, tapi yang pengen kita tahu adalah
Catenary itu bentuknya fungsi apa sih dia? Ada yang tahu nggak? Hiperbolik bukan, Pak? Hyperbolic. Ya, trigonometri hiperbolikus ya, sinus, sin H ataupun cos H ya. Betul. Jadi fungsinya adalah sin hiperbolikus atau cos hiperbolikus. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan atau bagaimana prosesnya sehingga rantai itu akan memilih kurva catenary ya, sebagai profil dia ketika dia menggantung, gitu kan pertanyaannya kan. Dalam bahasa kalkulus variasi, apa yang ingin kita optimumkan di sini? Jadi problem ini bisa kita tinjau dari kalkulus variasi. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apa yang mau kita optimumkan di sini kalau kita gunakan kalkulus variasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira gimana? Ini kita pakai logika aja deh. Kita pakai logika aja. Mungkin Anda belum pernah mendengar catenary sebelumnya, nggak? It's fine, nggak apa. Emang saya mengajak Anda untuk mengenal problem ini. Kira-kira kalau dari problem ini, kalau saya jadi rantai, apa yang ingin saya optimumkan ketika saya menggantung bebas? Menggantung bebas itu kan artinya tidak ada gaya lain selain gravitasi ya. Iya enggak? Bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Ini berkaitan dengan kuantitas fisis ya. Jadi ada kuantitas fisis yang ingin kita optimumkan di sini. Apa kuantitas fisis yang ingin kita optimumkan di sini? Energi potensial. Energi potensialnya, betul sekali. Kita lihat rantai ini menggantung dan ya kalau kita misalnya kita melihat rantai menggantung gitu ya. Ketika dia sudah berada pada kondisi equilibrium, maka rantai ini tidak akan bergerak ya. Jadi ini sistem statik kan. Kondisi ini sistem statik ya. Artinya sistem ini bukan sistem yang bergerak, bukan sistem dinamik ya. Maka energinya ya. Maka energi totalnya hanyalah diberikan oleh energi potensial ya. Nah, sekarang pertanyaannya atau sebelum masuk ke pertanyaannya, berarti kalau saya jadi rantai, ketika saya menggantung, saya ingin mengoptimumkan atau saya ingin meminimumkan energi potensial saya, ya kan? Anda bisa bayangkan itu seperti ketika kenapa Anda paling nyaman berada pada kondisi tiduran dibandingkan ketika duduk atau berdiri? Ketika Anda lelah, kenapa Anda lebih memilih posisi tiduran itu lebih nyaman dibandingkan ketika Anda duduk atau apalagi berdiri? Kira-kira jawabannya kenapa? Apa karena energi potensial di setiap tubuhnya sama? Iya, jawabannya sama seperti tadi. Kita ingin meminimumkan energi potensial kita, ya kan? Dengan berbaring di tanah, kalau kita mengambil tanah itu sebagai titik acuan, maka Anda meminimumkan energi potensial dari setiap part atau bagian dari tubuh Anda ya. Jadi Anda meminimumkan titik berat Anda atau titik berat Anda posisinya gitu kan, dibanding kalau Anda berdiri ya kan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh rantai di sini ya. Jadi dia akan mengambil kurva yang membuat dia berada pada posisi paling malas dalam tanda kutip, seperti halnya kita gitu ya. Dalam bahasa fisika ya berarti dia ingin meminimumkan energi potensialnya.
Jadi itu ya, step pertama dalam meninjau suatu problem ya sebagai orang fisika, kita harus bisa membahasakan atau memodelkan problem tersebut ke dalam bahasa fisika untuk kita konstruksi persamaan matematik atau model matematiknya. Nah, energi potensialnya. Sekarang energi potensial itu diberikan oleh apa? Nah, kita lihat rantai ini kan sistem yang continuous, ya kan? Rantai ini sistem yang continuous, maka saya bisa meninjaunya bahwa di sini saya punya yang namanya, ini totalnya masanya M katakanlah ya. Total massa rantai ini M ya. Nah, karena rantai ini sistem yang continuous, saya bisa meninjau satu bongkah massa, elemen massa di sini ya. Elemen massa ini saya namakan dm. Oke. Dan dm ini punya panjangnya adalah ds. Oke. Massa totalnya M, panjang totalnya adalah L, gitu ya. Jadi massanya M, panjangnya L ya. Rantainya saya anggap dia tidak bisa melentur lebih dari panjang awal ya, atau menyusut ya. Kita bisa mengabaikan kondisi ekspansi termodinamikanya ya untuk sekarang ya. Saya hanya meninjau kasus mekanikanya saja, mekaniknya saja. Jadi panjangnya tetap konstan. Nah, sekarang energi potensial dari rantai ini seluruhnya bagaimana? Ya, karena dia sistem continuous, saya bisa meninjau pertama adalah elemen energi potensialnya untuk di titik dm ya. DEP ini diberikan oleh, ya dia tentunya punya gaya. Titik dm ini dia punya dipengaruhi oleh gravitasi ya. Maka dia di sini diberikan oleh dm dikali G dikali Y, ya kan? Ini kan energi potensial gravitasi di permukaan tanah atau di dekat permukaan tanah kan, MGY. Tapi karena saya meninjau yang kasus infinitesimal, maka dm karena ini adalah elemen energi potensial di bagian dm ini saja ya. Oke. Nah, tadi saya lupa memberikan satu informasi lagi. Informasinya adalah asumsikan bahwa talinya ini memiliki massa yang terdistribusi secara merata di seluruh panjangnya. Oke. Jadi di sini saya bisa mendefinisikan suatu massa jenis ya, rho ya. Rho di sini adalah dm. Ya sebenarnya massa jenis itu kan massa persatuan volume ya. Tapi karena ini tali ini saya tidak terlalu memusingkan bagian penampang lintangnya. Jadi yang saya tinjau hanyalah panjangnya ya, atau dengan kata lain jari-jari penampang lintang rantai ini itu jauh lebih kecil dibandingkan panjang rantainya ya. Ini panjang rantainya jauh lebih besar dibandingkan jari-jari penampang lintangnya. Jadi secara efektif saya bisa meninjau rantai ini sebagai sistem satu dimensi ya. Dia cuma punya panjang saja ya. Luas penampangnya itu saya abaikan. Bisa dipahami? Maka dengan kata lain, rho-nya atau massa jenis liniernya itu dapat diberikan oleh dm per ds ya. Nah, kalau saya katakan atau saya ambil asumsi bahwa distribusi massanya merata ya, artinya tidak ada penumpukan massa di satu bagian dibandingkan dengan bagian lain pada tali atau pada rantai. Jadi setiap titik kalau saya ambil cuplikan massa, maka massa di situ ya sama dengan massa di bagian manapun yang saya ambil yang lain ya. Dengan kata lain apa? Distribusinya konstan atau distribusinya homogen, maka rho-nya konstan ya.
Karena rho-nya konstan, saya bisa menuliskan dp-nya sebagai dm-nya bisa saya tulis sebagai rho ds ya, rho g y ds. Nah, apa itu ds? ds adalah panjang busur, panjang elemen panjang busur pada tali ya, pada objek satu dimensi apapun. Apa itu ds? Kita sudah tahu ds ya. ds kuadrat itu adalah dx kuadrat ditambah dy kuadrat ya. Maka ds-nya adalah akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Maka dengan kata lain, elemen energi potensial itu diberikan oleh rho, oleh g, oleh y, dan oleh akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Oke, sampai sini bisa diikuti nggak? Ada yang bingung nggak dengan penalarannya? Nggak ada pertanyaan ya? Tadi yang ingin kita optimumkan, optimum itu dalam kasus ini adalah minimum ya. Yang ingin kita minimumkan apa? Energi potensialnya ya kan? Maka energi potensialnya adalah integral dari elemen energi potensial ya. Energi potensial total adalah integral dari dEP, yaitu ini adalah integral dari rho, dari G, dari Y, dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, G ini konstanta percepatan gravitasi ya, ini konstan kan? Rho untuk kasus yang homogen juga konstan, maka saya bisa keluarkan dari integral, maka sisanya tinggal integral y dikalikan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, seperti pada contoh kasus-kasus sebelumnya, saya bisa mengambil kebergantungan y terhadap x atau x terhadap y ya, bebas. Saya pada kasus ini akan mengambil y sebagai fungsi x, atau dengan kata lain, maka di sini saya punya integralnya adalah y dikali akar 1 plus y aksen kuadrat dx, ini dari x1 sampai x2 ya. Di sini diambil asumsi bahwa rho-nya homogen, konstan. Jadi di sini distribusi massanya homogen. Nah, di sini saya mengambil y sebagai fungsi x, maka y aksen sama dengan dy dx. Nah, x1 dan x2 itu adalah koordinat sumbu x bagi titik awal dan titik akhir ya. Jadi di sini titik awalnya ini koordinat titik awal ini, ujung awalnya adalah x1, y1. Di sini koordinat ujung akhir adalah x2, y2. Ya kan? Maka integral fungsionalnya itu dari x1 sampai x2. Oke, dari sini saya sudah bisa mengidentifikasi, ya kan? Saya bisa mengekstrak apa yang menjadi kuantitas F-nya ya. Inilah kuantitas F-nya. Ya, ini F-nya. F-nya berarti dia fungsional dari Y, Y aksen, dan X. Dan masing-masingnya fungsi dari X. Ini adalah Y dikali akar 1 plus Y aksen kuadrat.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kenapa saya mengambil ini sebagai contoh kalkulus variasi dengan constraint? Constraint-nya apa di sistem ini? Saya ingin mengoptimumkan energi potensial. Kendalanya apa? Masanya homogen. Itu sudah saya gunakan di dalam penurunan energi potensial. Panjang talinya konstan. Ada Panjang talinya konstan, betul. Kalau sekedar ingin meminimumkan energi potensialnya, maka posisi kurva paling minimum adalah ketika tali ini tergeletak di tanah, ya kan? Ketika dia menjuntai sampai tanah, gitu. Tapi kita punya constraint yang melarang itu terjadi atau mencegah itu atau tidak membuat itu terjadi. Apa constraint-nya? Panjangnya konstan, ya. Jadi kalau saya pasang tali ini pada ketinggian yang cukup tinggi, ya, asumsikan bahwa ketinggian tempat tali ini menggantung ini lebih besar dibandingkan panjang talinya. Maka saya tidak mungkin bisa membuat talinya menjuntai sampai ke tanah, ya kan? Posisi paling minimum bagi energi potensial adalah ketika talinya menyentuh tanah, ya, atau ketika bagian dari tali ini menyentuh tanah. Tapi kita punya constraint bahwa talinya ini panjangnya tetap, ya. Jadi kita ingin meminimumkan di satu sisi, tapi di sisi lain dia punya batasan, dia punya syarat, nggak bisa seminimum mungkin energi potensialnya, karena panjang talinya itu kita buat tetap. Jadi itu constraint-nya. Oke, saya tulis di sini ya, constraint. Constraint-nya atau kendala adalah L-nya. L ini adalah integral dari ds, ya. Ini tetap, ya, konstan. Saya tidak bisa menjulurkan tali ini lebih panjang daripada panjang yang diberikan. Nah, integral delta S ini berarti kan integral dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat, ya. Atau di sini saya mengambil bergantungan sama seperti tadi. Jadi saya menulis ini sebagai akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Dan ini haruslah konstan. Itu constraint-nya, ya. Sisanya adalah matematika. Ya. Saya sudah bisa mengidentifikasi fungsional yang ingin dioptimumkan. Saya sudah bisa mengidentifikasi fungsional constraint-nya. Jadi saya definisikan G, ya. G di sini bergantung pada Y dan Y aksen, ya. Meskipun secara eksplisit dia hanyalah fungsional dari Y aksen saja. Ini fungsi constraint-nya atau fungsional constraint-nya ini. Maka saya bisa mendefinisikan fungsional baru H, ya. Ini adalah F ditambah lambda G. Oke. Lambda adalah pengali Lagrange, ya. Berarti ini adalah Y dikalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat ditambah lambda dikali akar 1 plus Y aksen kuadrat. Saya bisa tulis seperti ini, ya. Y ditambah lambda mengalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Oke, inilah fungsional total yang ingin saya optimumkan. Ada pertanyaan sampai sini? Caranya bagaimana? Ya, kita gunakan persamaan Euler, ya. Atau Anda lihat di sini H ini bergantung baik terhadap Y maupun Y aksen secara eksplisit, ya. Jadi kalau Anda pakai persamaan Euler, ya, kalau Anda gunakan persamaan Euler, maka do H do Y ini tidak nol karena ada di sini Y-nya, ya. Ya boleh saja menggunakan persamaan Euler, tapi nanti jadi oke, kalau kita lihat maka persamaannya akan bentuknya menjadi persamaan order 2, ya.
Nah, ini kan tidak 0, yaitu apa? Yaitu ini adalah, kalau saya turunkan terhadap Y, ya ini tinggal akar dari 1 plus Y aksen kuadrat saja. Ya. Do H, do Y aksen, saya turunkan terhadap Y aksen di sini, saya punya Y plus lambda mengalikan Y aksen, 2Y aksen, lalu ada setengah dari akarnya gitu ya, cancel jadinya. Dibagi dengan akar dari 1 plus Y aksen kuadrat. Ya udah, kita masukkan ke dalam persamaan Euler. Di sini persamaan Euler akan bilang bahwa do H do Y gitu ya. Do H do Y min D dx do H do Y aksen akan sama dengan 0. Ya. Maka di sini saya punya akar gitu ya, 1 plus Y aksen kuadrat min D per dx dari Y plus lambda kalikan Y aksen dibagi akar 1 plus Y aksen kuadrat. Ini sama dengan 0. Oke? Ya, ini sisanya matematika. Tapi Anda lihat ini akan agak sedikit rumit karena Y dan Y aksen sama-sama fungsi X. Jadi kalau saya turunkan terhadap X, ya berarti saya turunkan pembilangnya, lalu saya turunkan penyebutnya ya. Jadi ini menjadi persamaan, menjadi suku yang mengandung diferensial order 2 dan agak sedikit complicated ya. Saya nggak yakin kita bisa menyelesaikan persamaannya juga karena ini jadi non-linear. Lalu gimana? Kita lihat karena H ini secara eksplisit fungsi Y, tapi bukan fungsi X, ya, bukan fungsi variabel bebas, maka identitas Beltrami berlaku di sini. Ya. Yang tadi persamaan Euler ya. Ini persamaan Euler. Maka di sini saya bisa gunakan identitas Beltrami. Yang bilang apa? H dikurang ya Y aksen do H do Y aksen sama dengan konstanta ya. Oke. Apa yang saya dapatkan di sini? Hanya apa tadi? Hanya adalah ya oke, Y plus lambda ya. Jadi di sini saya punya Y plus lambda mengalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat dikurang ya. Y aksen dikalikan do H do Y aksen, do H do Y aksen ini ya. Berarti saya punya Y plus lambda lagi ya. Y plus lambda lagi mengalikan Y aksen kali Y aksen kuadrat ya. Dibagi dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat ini sama dengan konstanta. Oke, apa yang perlu saya lakukan? Ya, saya kalikan kedua ruasnya dengan akar saja ya, dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat, maka di sini saya jadi Y plus lambda saja. Di sini saya punya Y plus lambda, bukan Y plus lambda saja ya, tapi Y plus lambda dikalikan 1 plus Y aksen kuadrat yang sudah kebuka akarnya. Di sini saya punya Y plus lambda saja, mengalikan Y aksen kuadrat. Dan ini adalah K mengalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Ada yang bisa di-cancel? Ada, Pak. Yang mana? Ini ya. Ya itu sama yang Y aksen kuadrat. Sorry, kembali. Salah, Pak. Sebelahnya. Salahnya sebelah maksud saya. Ini maksud saya ini. Ya. Oke, itu menyederhanakan ya. Ini jadi tinggal ya di ruas kiri ya tinggal apa? Y aksen apa? Y aksen Y plus lambda aja ya. Di ruas kanannya tinggal
K akar 1 plus Y aksen kuadrat. Kuadratkan kedua ruas. Ini K kuadrat ditambah K kuadrat Y aksen kuadrat. Oke, jadi ini jadi persamaannya orde 1 ya. Karena kita dengan identitas Beltrami ini sebenarnya kita sudah melakukan integral pertama dari persamaan Euler ya kan. Maka jadi persamaan yang didapatkan adalah persamaan orde 1. Ya ini kan bisa kita arrange, bisa kita tuliskan sedemikian rupa, kita kita sederhanakan menjadi Y plus lambda kuadrat minus K kuadrat per K kuadrat ya. Atau kalau saya akarkan kedua ruas, maka Y aksen yang tiada lain daripada DY dx adalah itu semua tadi ya, akar Y plus lambda kuadrat min K kuadrat per K. Ini kan berarti menjadi problem integral ya. Maka di sini kalau saya bisa tuliskan dy per akar gitu ya. Y plus lambda kuadrat min K kuadrat, ya ini saya integralkan. Di ruas kanannya saya punya seper K konstan, mengintegralkan dx saja, ya kan? Tambah konstanta lah di sini ya, B gitu. Nah, ruas kirinya itu Anda bisa lakukan sedikit otak-atik trigonometri ya. Saya langsung saja Anda bisa lihat bentuk ini. Kalau Anda integralkan, Anda bisa lihat di tabel integrasi. Ini adalah arcus dari cosinus hiperbolikus ya. Inverse dari cosinus hiperbolikus Y plus lambda per K. Di sini cuma X saja kan ya. Jadi X per K plus B konstanta integrasi. Jadi sini saya bisa inverse fungsinya Y sebagai fungsi X. Dapat Anda lihat ini adalah lambda gitu ya. Atau minus lambda ya. Minus lambda plus K cos dari apa? X per K plus B. Oke. Ya, Anda lihat lambdanya ini menjadi titik potong pada sumbu Y ya, jadi konstanta sama tetap konstanta. Tapi fungsinya yang esensialnya di sini ya, bahwa Y ini adalah fungsi cosinus hiperbolikus. Y itu apa sih? Y itu adalah Y fungsi X itu kan berarti kurva yang dibentuk oleh tali ya. Kalau ini adalah sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Maka bentuk ini kan memberikan kita kurva Y terhadap sumbu X ya. Nah, kurva yang dibentuk oleh tali agar energi potensialnya itu seminimum mungkin dengan kendala bahwa panjangnya tidak berubah adalah kurva cosinus hiperbolikus ya. Dan tadi sudah ada yang memberikan namanya ya. Cosinus hiperbolikus ini adalah kurva catenary. Dan ini berlaku universal ya. Semua tali, semua rantai yang menggantung secara bebas dan panjangnya tetap, itu pasti akan mengambil bentuk kurva catenary. Ya. Syaratnya tadi ya, dia menggantung bebas. Artinya gaya yang bekerja pada dia hanyalah gravitasi, tidak ada gaya lain yang bekerja. Ya.
dan panjangnya tetap, ya dia tidak bisa mulur atau tidak bisa mengkerut dari panjang awalnya. Maka kurvanya adalah catenary. Jadi sekarang setiap Anda melihat keluar ya, dan Anda bisa punya makna baru ya terhadap pemandangan yang Anda lihat ya. Anda melihat tiang listrik dengan kabel yang menggantung, oh saya menemukan catenary di situ. Anda melihat rantai yang menggantung di pelabuhan, oh saya melihat catenary di situ, gitu ya. Dan catenary ini aplikasinya sangat luas ya. Catenary ini aplikasi sangat luas. Kalau Anda melihat misalnya, coba saya lihat ya di sini. Oke, saya coba share screen saya. Terlihat nggak? Ya, terlihat, Pak. Ya, Anda bisa cari aja di Wikipedia ya. Yang misalnya tadi saya katakan ya. Anda punya rantai yang menggantung, maka itulah catenary. Anda juga bisa punya semacam gerbang yang bentuknya catenary ya. Anda bisa banyak sekali Anda bisa temukan bentuk seperti ini ya. Di bangunan-bangunan Eropa ya, atau mungkin di peninggalan-peninggalan bangunan di Persia kuno, itu catenary arch itu sangat lazim ya. Kenapa digunakan catenary arch? Ya karena ini yang paling meminimumkan energi potensial. Jadi ketika seorang insinyur struktur atau arsitek dia mendesain semacam arc atau lengkungan seperti ini ya, maka bentuk atau struktur yang paling meminimumkan energi potensialnya itu catenary, inverted catenary, ya, catenary terbalik. Banyak sekali di Amerika misalnya ya, gerbang-gerbang yang dibentuknya seperti ini, gitu kan. Termasuk juga bahwa ketika Anda melihat spider web atau sarang laba-laba ya yang menggantung bebas, maka strukturnya adalah catenary. Jadi saya katakan di situ letak keindahannya ya. Anda bisa melihat banyak sekali bentuk seperti itu di alam. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Gimana dengan lambdanya, Pak? Kenapa lambdanya? Gimana? Maksudnya itu kan ya, Anda bisa dicari berarti, Anda bisa mencari, betul. Anda bisa mencari. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan Anda masukkan. Ini kan sebenarnya solusi umum ya. Kalau dalam bahasa persamaan diferensial ini solusi umum, belum solusi unik. Kenapa? Karena Anda punya dua konstanta yang tidak diketahui, yaitu apa? Lambda dan B. Ya kan ini kan dua-duanya konstanta integrasi ya, bisa di K juga sebenarnya, K juga konstanta integrasi. Tapi Anda bisa tentukan itu dengan matching dengan menggunakan jadi ada 3 konstanta integrasi ya. Ada 3 konstanta integrasi, bukan 3 konstanta integrasi. Ada 2 konstanta integrasi dan 1 konstanta tak tentu. Jadi ada 3 konstanta total ya. Ada lambda, ada K dan B. Bagaimana kita bisa menetapkan ini? Dari syarat batas. Syarat batasnya apa? Syarat batas bahwa kurva tersebut ya harus berawal di X1, Y1, jadi Y untuk X1 ini sama dengan Y1 ya kan, dan Y untuk X2 ini sama dengan Y2 ya. Ini syarat batas. Ya. Ada 2 syarat batas, berarti Anda bisa memfix 2 parameter atau 2 konstanta di sini ya. Terserah, misalnya Anda di situ bisa memfix K-nya dan B-nya kah, atau lambda dan B-nya, itu bisa itu teknis ya. Lalu syarat
apalagi yang bisa saya terapkan karena masih ada satu konstanta yang belum diketahui. Yang kedua syarat yang ketiga bukan syarat batas tapi dari syarat constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya bahwa integral dari satu plus Y1 aksen kuadrat dx ini haruslah panjangnya L. Jadi Anda tinggal masukkan aja fungsi-fungsinya ya. Ke sini, nanti dapat 2 dari 3 constraint itu. Lalu Anda turunkan fungsi ini dan masukkan ke dalam integral tersebut. Anda harus dapat L, dari situ Anda bisa memfix konstanta ketiga. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu problem itu penting tapi itu problem teknis ya. Di sini saya memberikan solusi umumnya saja. Solusi uniknya bisa Anda dapatkan dengan syarat batas dan dari syarat constraint tadi. Ya, itu terima kasih pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lain yang berkaitan? Tidak ada. Oke, ya ini contoh bagaimana kalkulus variasi dengan constraint bisa kita temui di kehidupan, di alam ya. Dan ini banyak sekali ya, tidak hanya di alam, di kehidupan sosial, dalam arti di ekonomi, di bisnis, industri, aplikasinya sangat luas. Oke, saya akan meninjau kasus Catenary ini lagi, tapi dengan sudut pandang yang agak sedikit berbeda ya, untuk menunjukkan bahwa kita bisa punya variasi, maksud saya variasi di sini punya alternatif ya dari metode yang saya jelaskan di sini barusan. Ya. Alternatifnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi kembali ke kasus Catenary. Oh, sebelum saya masuk ke situ, saya akan membedakan ya. Jadi di sini hanging chain, ini saya tulisin dalam bahasa Inggris saja ya. Hanging chain atau rantai yang menggantung ya. Itu dalam banyak aplikasinya di engineering ya, itu bisa diklasifikasi dalam engineering, civil engineering ya, atau structural engineering, itu bisa diklasifikasi ke dalam 2 ini besar. Sebenarnya tidak hanya 2 ya, tapi yang paling banyak ditemukan ini 2. Kalau hanging chain ini freely ya, kalau dia free, maka solusinya Catenary kayak tadi. Jadi menggantung bebas, gitu ya. Tidak ada gaya lain yang bekerja, hanyalah gaya gravitasi yang bekerja pada seluruh seluruh segmen panjangnya. Ya, maka ini solusinya adalah Catenary. Ini freely hanging chain atau rantai yang menggantung bebas. Nah, kadang Anda melihat bahwa ada sistem yang mirip seperti Catenary, tapi dia tidak benar-benar menggantung bebas. Ada yang pernah lihat suspension bridge nggak? Ini contoh kedua dari hanging chain ya, yang paling banyak digunakan. Ada yang pernah lihat suspension bridge atau jembatan suspensi? Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge, betul sekali. Biasa banyak di film-film Hollywood ya. Brooklyn Bridge itu jembatan di New York City. Ya. Bentuknya seperti ini gitu ya.
Ini jembatannya ya, ini sungainya ya, ini dasar sungai, ini jembatannya di sini gitu. Lalu Anda akan lihat bahwa banyak jembatan akan ditopang selain di ujung-ujungnya itu juga oleh tali atau rantai yang menggantung seperti ini, dan rantainya ini di beberapa segmennya secara ada jarak-jaraknya gitu. Rantainya menopang berat jembatan dengan cara seperti ini ya. Jadi diberikan menopangnya secara vertikal seperti ini. Kalau bisa saya kasih contoh, suspension bridge itu banyak sekali ya. Bukan hanya broken bridge, tapi di Indonesia juga saya rasa banyak suspension bridge. Suspension bridge di Indonesia ada yang bisa kasih contoh nggak ya, di mana? Nah, ini suspension bridge, bisa lihat ya. Kalau di New York itu adalah Brooklyn Bridge, maka di San Francisco itu adalah Golden Gate Bridge. Kalau di Indonesia itu apa ya misalnya suspension bridge di Indonesia? Oh, banyak sekali ya. Di kebun binatang banyak, Pak. Gimana? Kebun binatang. Iya, banyak di kebun binatang. Betul. Ya, betul banyak sekali. Kalau nggak salah jembatan Ampera itu juga, coba saya cek ya. Jembatan Ampera di Palembang itu sistemnya apakah bukan. Dia tidak talinya tidak ya. Talinya ada istilah-istilah lain ya. Kalau nggak salah ada bentuknya cantilever atau apa gitu ya. Itu istilah dalam structural engineering. Anyway, ya ini Brooklyn Bridge yang terkenal ya, yang menghubungkan antara Manhattan dengan Brooklyn. Ya, Anda lihat ya, di situ ada ya, kalau lihat dari jauh semacam jaring-jaring ya, tapi kalau dari dekat itu bentuknya seperti ini ya, lihat. Mungkin saya lihat di Wikipedia-nya saja. Dia membentuk jaring-jaring vertikal yang menopang badannya ya, menopang jembatannya gitu ya. Ya, yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa dilihat. Ya, oke, mungkin seperti ini gitu. Ya, itu adalah ininya bisa Anda anggap sebagai rantai juga ya. Nah, ini hanging chain juga, tapi sekarang dia tidak free. Kenapa tidak free? Karena selain gaya gravitasi yang menarik dia juga ditarik oleh beban dari si jembatannya itu ya. Jembatan ini kan menarik, atau berat jembatan kan menarik rantainya ya. Nah, sistem ini yang lazim, saya nggak tahu istilah tepatnya, tapi ini contoh dari suspension bridge ya. Beda dengan freely hanging chain. Nah, kalau Anda melihat suspension bridge, maka solusi kurvanya bukan catenary. Meskipun agak sedikit mirip ya, kalau Anda kalau Anda bandingkan misalnya antara kurva catenary dengan kurva yang dibentuk oleh rantai di suspension bridge, maka agak sedikit deviasi dari suspension bridge. Dari catenary. Kurvanya apa? Ya, itu akan kita lihat coba nanti. Apa bentuk kurvanya. Tapi di sini poin saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa kembali menurunkan catenary, freely hanging chain dengan menggunakan kalkulus variasi dengan constraint ya. Tapi agak sedikit berbeda. Berbeda seperti apa? Prinsipnya sama ya, ingin kita optimumkan. Jadi ini kita masih membahas freely hanging chain ya. Atau ini umum aja dulu deh. Jadi di kedua kasus ini ya, ini kurvanya apa nanti kita lihat.
Di kedua kasus ini, rantainya punya problem yang sama. Ingin mencari bentuk yang meminimumkan potensial energinya. Seminimum mungkin. Ya. Jadi di kedua kasus, saya punya kondisi bahwa ini rho G Y akar atau jangan pakai akar tapi ds gitu ya. Saya gunakan ds aja. Rho GY integral ds. Ini seminimum mungkin ya, integral ini, integrannya. Oke. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah keduanya itu punya constraint yang sama bahwa panjangnya harus konstan ya. Ada limit di mana Anda tidak lagi bisa meregang rantai atau talinya. Jadi L-nya adalah konstan integral ds. Nah, yang membedakan metode ini dengan metode sebelumnya adalah alih-alih saya menggunakan ds sebagai akar dx kuadrat plus dy kuadrat, akar ya. Maka di sini saya akan membiarkan dalam ds. Oke, tapi saya tahu bahwa keduanya ds ini, ds kuadrat itu memenuhi kondisi tersebut ya. Oke. Nah, kalau tadi di kasus tadi saya mengasumsikan y sebagai fungsi x ya. Anda bisa juga mengasumsikan sebaliknya, x sebagai fungsi y ya. Atau Anda bisa mengasumsikan x dan y sama-sama fungsi parametrik dari suatu variabel bebas tertentu ya. Dalam hal ini saya bisa saja mengasumsikan x sebagai fungsi s dan y sebagai fungsi s. Jadi baik x dan y adalah fungsi dari s. Jadi s di sini saya bisa treat sebagai variabel bebasnya. Jadi s di sini adalah variabel bebas, maka x dan y adalah fungsi dari s. Kalau begitu, maka x dot ini artinya adalah dx ds, y dot ini artinya adalah dy ds. Ya. Maka persamaan ini menjadi, saya bisa tuliskan menjadi 1 sama dengan x dot kuadrat ditambah y dot kuadrat, ya kan? Karena saya mengasumsikan x dan y inilah fungsi dari s. Nah, maka saya punya relasi constraint-nya ini menjadi sekarang saya bisa menuliskan constraint-nya sebagai berikut. X dot kuadrat ditambah y dot kuadrat min 1 sama dengan 0, ya kan? Ini kondisi yang saya punya. Nah, kalau Anda ingat di pembahasan kalkulus variasi dengan constraint di kuliah asinkronus video sebelumnya, Anda lihat bahwa saya bisa menuliskan constraint itu dalam bentuk integral, seperti yang kita terapkan tadi ya, seperti ini. Atau constraint juga dalam bentuk holonomik ya, seperti bentuknya ini, seperti ini ya. Nah, ini bentuk constraint yang holonomik ya. Well, sorry, saya koreksi. Ini bukan holonomik juga, karena ini turunan ya. Tapi ini bentuk constraint yang bukan dalam bentuk integral. Nah, ini yang bisa saya bisa identifikasi sebagai G. Apa F-nya? F-nya itu adalah ini. Ini adalah F-nya. Oke. Maka sekarang problem problem kalkulus variasi, saya ingin mengoptimumkan integral berikut ya.
Saya masukkan keduanya dalam satu integral rho GY ditambah lambda x dot kuadrat plus y dot kuadrat min 1. Ya, jadi ini adalah f ditambah lambda g ya dalam bentuk integral terhadap s. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini cara lain saya menuliskannya ya. Cara lain saya memandang ya, sama saja. Formalismenya sama ya. Cuma di sini saya tidak menganggap y sebagai fungsi x, tapi saya menganggap baik x dan y sama-sama fungsi dari suatu variabel bebas. Dan variabel bebasnya bisa saya pilih s. Seperti itu ya. Oke. Nah, berarti apa sekarang? Berarti Anda lihat ada pertanyaan? Pak, sorry, saya mau tanya. Silakan. Ini aja sih. Variabel S-nya itu sama DS itu mirip. Jadi bingung. Memang saya sengaja memilih X dan Y ini sebagai fungsi dari busur. S ini kan panjang busur gitu ya. Oh, jadi S yang X fungsi dari S itu S-nya panjang busurnya ya? Iya. Bukan apa? Bukan parameter bebas lain. Iya, saya bisa memilih parameter bebas sebagai panjang busur. Gitu. Kalau dalam bahasa teori medan ini kan affine parameter. Ya, Oke. Parameter affine ya. Maka saya punya relasi ini kan. Makanya jadi saya punya relasi ini. Dari X dan Y sama-sama fungsi S. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Maka di sini Anda lihat yang membedakan dengan tadi apa? Bahwa sekarang saya punya, ini saya namakan H aja ya, gitu ya. Ini semuanya. Integralnya adalah H. Nah, H ini adalah fungsional yang bergantung pada lebih dari satu dependent variable. Ya. Jadi fungsional ini bergantung pada X, bergantung pada X dot, gitu kan. Dia juga bergantung pada Y, dia bergantung pada Y dot, ya. Dan keempatnya ini bergantung terhadap S. Jadi S di sini adalah variabel bebasnya, X dan Y adalah variabel terikatnya atau variabel dependentnya. Kalau saya ingin optimumkan I atau minimumkan I, berarti saya bisa menerapkan, dengan kata lain, saya punya persamaan Euler untuk H, gitu ya. Nah, tapi karena sekarang ada dua fungsi di mana H itu bergantung, maka saya punya dua persamaan Euler, ya. Atau saya punya lebih dari satu persamaan Euler, ya. Jadi di sini saya langsung aja tulis persamaan Eulernya adalah saya punya persamaan Euler terhadap X dari do H do X dot gitu ya. Nah, di sini oke. Saya bisa meninjau ini sebagai H kayak tadi ya. Saya tambahkan di sini ya. Jadi ini kayak semacam lambda ini semacam pengali Lagrange, ya kan? Tapi saya juga bisa menganggap lambda ini sebagai variabel dependen yang baru juga. Jadi saya punya fungsional H yang bergantung pada 3 variabel. Anda bisa memandangnya seperti itu ya. Sebagaimana juga Anda bisa memandangnya seperti tadi, sebagai 2 variabel yang dikaitkan dengan pengali Lagrange. Ya, ini alternatif aja. Ini alternatif untuk memandangnya. Jadi saya bisa punya dia bergantung terhadap lambda dot, gitu ya, dan semuanya bergantung terhadap S.
Nah, jadi dengan demikian saya bisa men-treat di sini X, Y, dan Z ini sebagai independen. Dengan 0, seperti itu ya. Ini saya tulis dulu seperti ini. Lalu saya juga bisa punya persamaan Euler yang kedua, do H, do Y, ya, min DDS, do H, do Y dot, sama dengan 0, ya. Yang ketiga, saya punya do H, do lambda, ya. DDS dari do H, do lambda dot sama dengan 0. Oke. Tapi kita tahu ini sama dengan 0, karena lambda tidak bergantung pada S. Kita juga tahu ini sama dengan 0 ya, karena do H, do X, H itu juga bergantung pada X secara eksplisit, hanya pada X dot. Oke, dengan demikian maka kita bisa lihat bahwa ini persamaan Euler yang pertama itu bisa tereduksi menjadi, oke, saya minta tambahan waktu ya, karena ini juga pertemuan terakhir saya. Seperti ini ya. Apa do H do X dot? Do H do X dot hanya diberikan dari sini ya. Jadi saya hanya punya 2 lambda X dot. Gitu ya. Ini sama dengan 0. Oke, saya keep dulu itu. Persamaan kedua, saya punya, oke, ini tidak 0, do H do Y ada, yaitu rho G, ya. Rho-nya belum saya ambil asumsi dia konstan, ya. Tapi saya biarkan dulu. Rho G, maka ruas kanannya ini kan sama dengan 0, jadi ini saya pindahkan ke ruas kanan. Ini sama dengan do per do S dari 2 lambda Y dot. Gitu ya. Dan terakhir, Anda lihat, kalau ini saya terapkan do H do Y, do H do lambda sama dengan 0, saya kembali punya persamaan constraint ya. Min 1 sama dengan 0. Jadi saya punya 3 persamaan dari 3 persamaan Euler ini yang akan saya cari solusinya masing-masing gitu ya. Jadi persamaan pertama Anda lihat, karena lambda konstan, maka di sini saya punya 2 lambda X dot sama dengan konstanta ya, karena turunan dari sesuatu sama dengan konstan. Maka di sini saya bisa punya bahwa lambda sama dengan konstanta, saya namakan C dibagi 2 X dot. Nah, C ini konstan. Maka saya bisa masukkan ini ke dalam persamaan yang kedua. Sorry, ini bukan lambda tapi Y, mohon maaf. Saya bisa masukkan ini ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua, maka saya punya di sini ruas kirinya rho dikali G sama dengan do per do S dari 2 dikalikan C per X dot mengalikan Y dot. Gitu kan. Nah, saya bisa tulis ini 2 di sini, ada 2 juga ya. Cancel 2-nya. C ini konstanta, saya bisa keluarkan dari turunan D per DS, saya punya Y dot per X dot. Oke. Nah, berarti di sini sekarang saya punya persamaan. Oke, sebelumnya gini. Y dot itu kan tadi adalah DY dx. DY ds maksud saya ya. X dot itu kan adalah dx ds. Maka Y dot per X dot itu kan bisa saya tulis sebagai ini kan adalah DY ds dikalikan seper dx ds atau ds dx ya. Nah, ini bisa saya sederhanakan dengan aturan rantai menjadi dy dx. Ya. Jadi artinya di sini
saya bisa kembali menyatakan Y sebagai fungsi X, nggak ada masalah gitu ya. Oke, apa yang mau saya tulis di sini? Yang mau saya tulis adalah rho dikalikan G dibagi C, ini saya namakan K saja ya. K rho, ruas kanannya adalah D per ds dari dy dx. K ini adalah tadi apa, G dibagi C ya. Jadi saya definisikan aja konstanta baru. Nah, D per ds itu kan bisa saya tulis ya. D per ds itu kan sebagai dx per ds dari D per dx ya. Jadi dengan aturan rantai saya bisa tuliskan sebagai berikut. Maka dengan kata lain, di sini saya punya persamaan orde 2. D kuadrat Y per dx kuadrat mengalikan dx ds sama dengan K dikalikan rho. Rho ini adalah fungsi S ya secara umum. Jadi inilah persamaan umum yang saya punya untuk hanging chain ya. Dengan metode yang alternatif tadi, saya bisa dapatkan persamaan seperti ini. Jadi persamaannya orde 2. Nah, kalau saya meninjau freely hanging chain tadi, ya, ketika kasus yang free, maka rho-nya ini konstan ya. Rho-nya kan konstan kan. Ininya error. Konstan. Maka dari sini saya bisa kembalikan ds-nya tadi seperti tadi ya. ds itu adalah akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat, gitu kan? Maka saya bisa tuliskan dia sebagai 1 plus y aksen kuadrat dx ya. Ini kondisi yang tidak saya terapkan di awal ya kan, beda dengan sebelumnya saya terapkan di awal. Nah, tapi kenapa saya tuliskan seperti ini? Agar saya bisa menuliskan dx per ds sebagai seper akar 1 plus y aksen kuadrat dari sini ya kan. Nah, saya bisa bawa ini masuk ke sana ya. Jadi di sini saya punya y double aksen ya per akar 1 plus y aksen kuadrat ini sama dengan k dikalikan rho. Rho-nya konstan, jadi ini semuanya konstan ya. Y aksen di sini maksudnya adalah dy dx. Nah, kalau saya ambil asumsi, saya misalkan A itu adalah ini sama dengan A gitu ya. Maka saya dapatkan ini persamaan orde 1 tapi kuadrat ya. Ini sama dengan K kuadrat rho kuadrat dikalikan 1 plus A kuadrat. Nah, ini bisa Anda solve ya kan? Bisa Anda solve dengan cara ya kayak tadi ya, diakarkan lalu diintegralkan ya. Saya tidak akan tuliskan bentuk cara eksplisitnya, ini elementary. Nanti kan Anda dapatkan A sebagai fungsi X, tapi A ini adalah Y aksen, maka Anda integralkan sekali lagi gitu ya. Jadi setelah mengintegralkan 2 kali Anda akan dapat solusi yang catenary. Oke, saya akan akhiri sampai sini ya. Pertanyaannya adalah kenapa Pak harus menggunakan metode rumit seperti ini gitu kan? Tadi sudah kita dapatkan dengan metode yang lebih mudah. Jadi ini adalah metode alternatif saja. Di sini Anda tidak men-treat Anda tidak memasukkan constraint-nya dari awal ya. Jadi Anda men-treat pengalih Lagrange sebagai variabel baru ya.
Jadi di sini constraint baru dimasukkan setelah kita turunkan persamaan Euler-nya. Apa keuntungannya metode ini? Keuntungannya metode ini adalah saya bisa menggunakannya untuk mencari fungsi dari suspension bridge ini. Yang membedakan antara free dengan suspension bridge, kalau free ini rho-nya adalah rho sebagai fungsi S-nya ini konstan, ya. Nah, kalau Anda lihat pada kasus suspension bridge, DM dari rantai ini akan jauh lebih kecil dibandingkan DM yang diberikan oleh jembatannya, ya. Jadi masanya rantai ini tidak bisa diabaikan relatif terhadap masa jembatan. Jadi saya akan mengambil DM-nya dari DM jembatan saja. Nah, DM jembatan ini kan hanya merentang sepanjang sumbu X. Jadi di sini DM-nya hanyalah bergantung terhadap X saja. Jadi sini rho X dx. Kalau di sini bedanya, sorry, ini bukan konstan ya. Mohon maaf, saya koreksi. Bukan konstan, bisa konstan bisa enggak ya. Kalau konstan maka dia katenari. Tapi di sini saya punya elemen massa ini fungsi dari S. Nah, elemen massanya di sini ya. Nah, ini elemen massanya fungsi dari X saja. Bisa dibedakan ya, fungsi dari S dan fungsi dari X saja. Oke, karena waktunya sudah terlalu jauh, sudah lewat dari waktu, maka sisanya akan saya bahas di video asinkronus ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kasus sistem ini. Tadi Alfian, apakah dengan contoh-contoh yang saya berikan ini, baru 2 contoh sih, apakah menjawab pertanyaan di awal tadi? Ya, udah Pak. Oke, jadi kira-kira apa? Dari sistem atau dari kita? Kalau dari contoh yang belakangan ini ya dari sistemnya berarti. Dari sistemnya ya. Ya bisa juga dari kitanya dan kasus yang lain gitu ya. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan signifikan antara keduanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan maka saya akhiri sampai sini saja kuliahnya. Dengan demikian maka ini pertemuan terakhir ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas saya dalam kuliah Fisika Matematika 2. Sampai bertemu di UAS saya tidak ngawas karena memang UAS-nya tidak perlu diawasi ya. Sampai bertemu di semester depan ya kalau saya kebetulan mengampu kelas yang kalian ambil. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.